Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hani dari Prodi PAI semester 3. Di sini saya akan melaksanakan tugas yang mana tugas tersebut ialah disuruh membuat video yaitu dengan 2 pertanyaan. Yang pertama, menjelaskan teori belajar kognitif. Apa teori belajar kognitif itu? Teori belajar kognitif adalah pendekatan yang menekankan proses mental dalam pembelajaran seperti berpikir, memahami, mengingat, dan juga memecahkan sebuah masalah. Dalam konteks pembelajaran, teori ini bertujuan untuk apa? Untuk membantu siswa memahami materi secara sangat mendalam, bukan sekedar menghafal saja. Ada juga beberapa penerapan teori belajar kognitif. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran beserta contoh-contohnya. Yang pertama, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama. Di sini itu ya, guru itu perlu membantu siswa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Nah, seperti contoh, ketika mempelajari konsep baru dalam matematika, guru itu mengaitkan dengan konsep yang sudah dipahami yang sebelumnya, seperti menghubungkan perkalian dengan perjumlahan berulang, itu maksudnya. Yang kedua, dari teori yang kedua itu penggunaan peta konsep. Peta konsep membantu siswa untuk apa? Untuk melihat hubungan antaride dalam materi pembelajaran. Seperti contoh ya, dalam pembelajaran sejarah misalnya, guru itu bisa menggunakan dengan peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara peristiwa sejarah dan dampaknya gitu. Yang ketiga, belajar bermakna. Materi pembelajaran itu harus relevan lah dan bermakna bagi seorang siswa. Tuh. Seperti contoh, ketika mempelajari hukum gravitasi, guru itu dapat menunjukkan aplikasi dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Seperti mengapa ya benda ini bisa terjatuh ke bawah gitu. Sebenarnya masih banyak lagi macam-macam penerapan teori belajar kognitif, ada banyak penerapannya. Tapi saya hanya menyebutkan 3 saja, biar tidak terlalu lama, biar juga tidak terlalu bosan dengan apa yang telah saya sampaikan. Masih ada 1 pertanyaan lagi dari Bapak dosen kami, yaitu untuk pertanyaan yang kedua. Gini soalnya, bila seandainya saya jadi guru, apa yang saya lakukan untuk mengembangkan 1. Kreatif siswa di sekolah. 2. Bakat atau kemampuan khusus siswa. Yang ketiga, kemampuan intelijensi siswa. Baik, di sini saya akan menjawab bagaimana jika saya menjadi seorang guru. Bila saya menjadi seorang guru, saya akan mendukung perkembangan siswa tersebut untuk membutuhkan pendekatan yang kreatif, inklusif, dan terencana. Berikut adalah cara-cara saya yang mengembangkan masing-masing aspek. Yang pertama, kreatif siswa di sekolah, waktu sekolah, yaitu pertama, memberikan tugas berbasis proyek, yang mana tugas itu menunjukkan kemungkinan siswa itu mengeksplorasi ide-ide mereka, seperti membuat karya seni lah, eksperimen ilmiah, dan menulis cerita sejarah gitu dan lain-lainnya. Yang kedua, lingkungan yang mendukung kebebasan berpikir.
yaitu menciptakan suasana kelas yang tidak menghakimi dan mendorong siswa untuk mengemukakan ide-ide mereka tanpa takut salah. Yang ketiga, aktivitas kolaboratif, yaitu yang mana ini melibatkan siswa dalam kerja tim seperti diskusi, kerja kelompok, teater atau debat kreatif gitu, diskusi dan lain-lainnya. Yang keempat, interaksi seni. Dalam pembelajaran menggunakan seni visual, musik atau drama untuk apa? Untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang kelima, penghargaan atas proses, bukan hanya hasil. Mengapresiasi usaha siswa meskipun hasilnya itu belum sempurna, meskipun hasilnya itu sedikit lah. Dan yang B, bakat atau kemampuan khusus siswa. Yang pertama, identifikasi bakat siswa, yaitu melakukan observasi, yaitu memberikan tes minat gitu dan berkomunikasi dengan siswa dan orang tua untuk mengenali potensi mereka. Yang kedua, program ekstrakurikuler, yaitu mengarahkan siswa untuk bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai, seperti olahraga, seni, atau klub itu. Yang ketiga, mentoring, yaitu individu, memberikan bimbingan pribadi atau menghubungkan siswa dengan mentor ahli di bidang yang mereka minati gitu. Yang kelima, pengembangan modul pembelajaran personal. Menyesuaikan materi ajar atau metode pembelajaran untuk mendukung pengembangan bakat dari siswa tertentu. Yang C, yang terakhir, kemampuan intelektual atau intelijensi siswa. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah. Memberikan kasus nyata untuk dipecahkan siswa sehingga mereka itu dilatih untuk berpikir secara kritis. Yang kedua, penerapan teknologi. Menggunakan aplikasi atau platform edukasi. Untuk apa? Untuk meningkatkan keterampilan analitis bagi seorang siswa tersebut. Yang ketiga, diskusi reflektif, yaitu mengadakan diskusi yang mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat mereka dan alasan mereka gitu. Yang ketiga, latihan berpikir tingkat tinggi, yang mana ini melibatkan siswa dalam kegiatan yang memerlukan analisis, evaluasi, dan sintesis, seperti membuat argumen, logis, atau proyek, atau penelitian, dan semacamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan seandainya saya menjadi guru gitu. Apa yang saya lakukan gitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.